disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran, surat Al-Qari'ah. Sayang sekali, surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qari'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki. Qori'ah, pembaca perempuan. Pakai alif lam, itu kata benda. Jadi kalau ada acara itu kan pembacaan Al-Quran akan disampaikan oleh qori internasional misalnya. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan qori'ah. Makanya heran kenapa di Al-Quran Al-Qari'ah itu diartikan hari kiamat. Ya juga ya. Coba misalnya kita ikuti Ustadz ini. Al-Qari'ah itu artinya adalah pembaca perempuan. Nah, jadi orang ini ngerti nahu ya. Jadi kalau ada taknya perempuan, terus ada alnya kata benda, cocok. Jadi hari kiamat kan bukan benda itu, mestinya pembaca perempuan. Dan itu benda. Teriak-teriak lagi meyakinkan sekali. Kadang-kadang memang orang itu kalau sudah merasa menguasai sesuatu itu percaya diri luar biasa. Sekarang misalnya kita terima pernyataan orang ini kalau Al-Qari'ah itu adalah orang yang membaca perempuan. Al-Qari'ah, seorang perempuan yang membaca, atau qori perempuan, atau perempuan yang membaca. Karena ada alnya. Jadi kata benda ini benda, barang, bukan hari gitu. Kemudian ayat yang kedua, mal qari'atu. Mestinya ini diartikan siapa ya? Siapa yang membaca perempuan itu? Karena kalau emak itu apa? Tapi kalau yang ditanya itu orang kan siapa? Emak itu bisa untuk orang, ya. Jadi bisa untuk akil, bisa untuk ghairu akil kalau emak. Kalau yang khusus untuk akil itu eman. Walaupun lazimnya itu atau umumnya itu kalau emak itu untuk selain orang gitu. Seperti kayu, batu, dan Ustadz ini enggak, kalau Ustadz ini pakai eman ya. Pakai emas juga boleh ya. Karena orang kan. Jadi masih enggak ada masalah. Mal qari'ah. Siapa yang membaca itu, perempuan itu, artinya penasaran. Jadi yang baca perempuan itu siapa gitu. Kemudian ayat selanjutnya, wa ma adraka mal qari'ah. Oh, masih penasaran lagi. Tahukah kamu siapa perempuan yang membaca itu? Atau qori perempuan itu siapa sih? Mungkin suaranya enak atau bagaimana sehingga penasaran sekali gitu. Jadi penting sekali perempuan yang membaca ini. Baca apaan sih? Atau siapa sih itu? Kayak penasaran gitu ya. Siapa yang baca ini gitu ya. Kemudian hina yakunun nasu kal faroshil mabthus. Pada waktu itu manusia seperti laron beterbangan. Laron itu binatang yang muncul kalau musim hujan itu. Laron yang ngeruburin lampu itu. Oh, pantes buat penasaran ya. Siapa perempuan yang baca itu? Tahukah kamu siapa sih perempuan yang ngebaca itu? Karena ternyata ketika perempuan itu ngebaca, itu manusia itu beterbangan semua. Beterbangan mungkin kalau laron ya mungkin seolah-olah perempuan itu lampunya sehingga semuanya terbang-terbang mau mendekati. Oh, berarti benar. Suaranya bagus mungkin ya. Sehingga terkesima gitu. Makanya pantas ditanya-tanya, siapa sih yang baca itu perempuan itu? Kamu tahu nggak siapa yang baca itu? Kenapa bertanya-tanya begitu? Ternyata ketika dia baca, manusia itu beterbangan, para pendengarnya itu lompat-lompat, entah kegirangan atau mungkin berebut mau mendekati dia. Mungkin begitu maksudnya ya. Kemudian watasirul jibalu kal ihnil mamfush. Kemudian gunung-gunung itu menjadi seperti bulu yang berhamburan. Jadi ringan. Tercabut dari tanah-tanah beterbangan. Luar biasa berarti. Manusia beterbangan, gunung-gunung pun jadi seperti bulu beterbangan. Pantas penasaran siapa itu qari'ahnya itu. Siapa yang ngebaca itu ya. Nah, ini
kira-kira simulasi. Seandainya Ustadz ini benar kalau Al-Qari'ah itu artinya bukan kiamat, tetapi orang yang membaca. Berarti Al-Qur'annya bukan Al-Qur'an yang kita baca, karena Al-Qur'an yang kita baca itu Al-Qari'ahnya itu pakai ain, Al-Qari'ah, bukan Al-Qari'ah. Tapi kalau misalnya orang ini heran pakai ain, kenapa heran pakai ain? Karena di pikiran dia artinya itu mestinya perempuan yang ngebaca. Oh, berarti harusnya pakai hamzah, Al-Qari'ah. Nah, kalau pakai hamzah sampai di sini dibaca ayatnya, ya jadi ini bicara tentang orang heran. Ada perempuan mungkin suaranya enak sekali ngaji gitu, sehingga manusia itu berterbangan semua. Gunung-gunung pun tercabut jadi terbang-terbang gitu, terbang bahasa Indonesia ya. Kalau terbang bahasa Madura itu jadi rebana gitu. Jadi begitu ya. Jadi tadi itu sudah bukan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'annya itu Al-Qari'ah bil ain. Kalau kata Ustadz ini kan Al-Qari'ah pakai hamzah, makanya diartikan. Saya nggak ngerti orang ini pernah baca Qur'annya apa enggak sih? Atau jangan-jangan baca terjemahan, karena kalau terjemahan itu kayaknya beda deh, tulisan hamzah dengan ain. Kalau terjemahan itu beda, ada simbolnya. Saya nggak ngerti apa memang sekarang itu sudah apa bahasanya ya, sudah begitu bebasnya panggung kita sehingga apapun boleh dibicarakan atas dasar apapun. Bahkan orang begini juga ada aja yang memanggilnya Ustadz gitu. Kalau saya mah ya nggak saya kritik, nggak saya salahkan, ngapain disalahkan ya. Jangan-jangan maksudnya orang ini Al-Qur'annya yang lain, atau kira-kira apa jenisnya kalau kita merubah dari Al-Qari'ah menjadi Al-Qari'ah ya, dari ain jadi hamzah. Terus biasanya pakai yauma kita ganti menjadi hina. Kemudian biasanya memakai takunul jibalu atau wa takunul jibalu. Lalu kita ganti menjadi watasirul jibalu. Itu masuknya kalau dalam balaghah itu kira-kira ya iktibas. Iktibas itu kita membuat kalam sendiri, kita membuat narasi sendiri, tapi mengutip atau mencuplik ya. Kalau mengutip bukan menukil ya, mencuplik ya. Iktibas itu cuplikan, mencuplik dari bagian-bagian Al-Qur'an. Itu boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh dikatakan itu Al-Qur'an karena sudah ada yang dirubah. Disebut merubah Al-Qur'an adalah ketika kamu merubah lalu kamu mengatakan ini Al-Qur'an. Itu namanya merubah Qur'an. Tapi kalau redaksi Al-Qur'an kita bongkar terus kita buat jadi kalam kita sendiri, itu namanya iktibas. Itu bukan merubah Al-Qur'an. Jadi kita buat narasi bahasa Arab atau apa, terus ada di situ yang persis sekali redaksinya dengan Al-Qur'an tetapi berbeda di awalnya atau berbeda di akhirnya. Itu bukan merubah Al-Qur'an, bukan bermain-main dengan Al-Qur'an juga. Itu ada kajian balaghahnya namanya iktibas. Bisa dari Qur'an, bisa dari hadis. Jadi kita ambil potongan-potongan dari Al-Qur'an lalu kita masukkan ke dalam ucapan kita. Kemudian maknanya pun sudah tidak sama. Al-Qur'an bicara masalah kiamat yang dahsyat, ini jadi bicara masalah orang yang kepo dengan perempuan yang membaca Qur'an. Mungkin suaranya enak sampai berterbangan gunung-gunung dan manusia.